Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin amma ba'du. Dan kembali lagi di video yang selanjutnya yang akan membahas mengenai mutasyabbih di dalam Al-Qur'an. Dan sebelumnya sudah dijelaskan sedikit pemaparan mengenai mutasyabbih di dalam Al-Qur'an. Dan yang selanjutnya ini ada di dalam surah Al-A'raf ayat 188 dan juga surah Yunus ayat 49. Bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharran illa ma Allah ila akhir ayat. Kemudian di dalam surah Yunus ayat 49, Bismillahirrahmanirrahim. Qul la amliku li nafsi dharran wala naf'an illa ma Allah ila akhir ayat. Kedua ayat di atas dari sisi penerjemahannya saja tidak ada yang istimewa kecuali hanya tata letaknya yang dibalik, yaitu di dalam surah Al-A'raf kata naf'an itu lebih didahulukan daripada kata dorron, sementara di dalam surah Yunus kata dorron itu didahulukan daripada kata naf'an. Hal ini tentu saja ada rahasia di balik tata letak tersebut. Nah, di dalam surah Al-A'raf ayat 188, dari cara membacanya, menurut Imam Asy'arawi, sebaiknya berhenti pada walau kunta a'lamul ghuyub. Nah, ini sesuai dengan konteksnya di mana semua orang-orang kafir dari suku Quraisy, yaitu satu suku dengan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ingin agar beliau itu memberikan info sekilas tentang kapan datangnya hari kiamat, agar mereka bisa mempersiapkan diri sebelum waktunya datang itu hari kiamat. Nah, permintaan tersebut bukan benar-benar sebuah permintaan yang diminta oleh kaum kafir Quraisy. Mereka hanya bermaksud untuk mengejek baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebab mereka aslinya tidak mempercayai hari akhir. Bukan hanya hari akhir, mereka juga tidak mempercayai Nabi, tidak mempercayai Al-Quran, dan tidak mempercayai qada dan qadar. Nah, padahal siapapun tidak ada yang pernah tahu kapan datangnya hari kiamat tersebut. Persoalan ini masuk di dalam kategori ghaib mutlak, yaitu kegaiban yang akan terus-menerus itu menjadi sebuah misteri ilahi. Tidak ada seorang pun yang mengetahui hakikatnya, bahkan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun itu tidak mengetahui kapan terjadinya hari kiamat, dan yang hanya tahu mengenai kapan terjadinya hari kiamat itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam hal ini beliau itu diperintahkan untuk menyatakan secara tegas, seandainya aku bisa mengetahui apa yang akan terjadi pada dirimu, niscaya aku senantiasa memperolehi kebaikan. Padahal kenyataannya keberuntungan dan ketidakberuntungan itu akan dialami oleh setiap orang. Termasuk baginda Nabi itu selalu mengalami sebuah keberuntungan dan ketidakberuntungan. Ini bisa dipahami di samping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa tertimpa keburukan, juga untuk menegaskan bahwa hanya orang mukmin saja yang dapat mengambil manfaat dari tugas kerasulan, baik secara pemberi peringatan
yakni dengan cara menghindari hal-hal yang dilarang maupun sebagai pemberi kabar gembira, yaitu dengan cara melaksanakan apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, melihat konteks tersebut, maka yang lebih tepat adalah mendahulukan kata naf'an daripada kata doron. Di sisi lain, secara umum manusia itu lebih berharap memperoleh keberuntungan. Itu sudah jelas. Manusia itu lebih berharap memperoleh keberuntungan daripada ia memperoleh kemudorotan. Sebagai ilustrasinya, seorang pedagang misalnya, ia akan selalu menginginkan dan berusaha untuk memperoleh keuntungan. Jika tidak bisa, maka yang penting tidak rugi. Itu hanya sebuah ilustrasi. Nah, sementara di dalam surah Yunus ayat 49 yang sebelumnya itu didahului dengan pernyataan bahwa setiap umat itu pasti ada seorang rasul yang kedatangannya akan menjadi alasan turunnya azab. Jika sikap mereka menunjukkan penentangan nyata terhadap kebenaran yang dibawanya. Namun faktanya, azab yang diancamkan itu tidak pernah datang dalam kurun waktu yang cukup lama. Bahkan sampai di antara mereka sudah ada yang meninggal dunia. Nah, ternyata azab tidak turun juga. Kenyataan inilah yang membuat mereka berkesimpulan bahwa ancaman dari sang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu hanya omong kosong. Makanya mereka berani menantang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam agar segera mendatangkan apa yang diancamkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Azab itu pasti datang, tidak diminta atau diminta. Jika memang persyaratan kehancuran mereka sudah terpenuhi, dalam hal ini Al-Quran itu menegaskan bahwa azab tidak akan turun sebelum terpenuhi dua hal. Apa yang pertama? Setelah terpenuhi syarat-syarat kehancurannya, dan yang kedua setelah datangnya sang pemberi peringatan. Yang pasti azab akan turun kepada kita, namun tidak seorang pun bisa mengetahui kapan azab itu turun. Bahkan seorang baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun tidak akan mengetahui kapan azab itu turun. Nah, atas alasan inilah beliau itu diperintahkan untuk menyatakan secara tegas, bukan hakku yang mendatangkan keburukan, yakni turunnya azab, juga bukan kebaikan, tidak turunnya azab, kecuali atas kehendak dan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ini menjadi sangat tepat jika kata doron itu lebih didahulukan daripada kata naf'an. Nah, oleh sebab itu kesimpulannya bahwa setiap keburukan, setiap azab ataupun hari kiamat itu setiap orang tidak akan pernah tahu kapan itu terjadi dan kepada siapa sebuah azab itu akan tertimpa. Yang pasti setiap manusia itu akan menerima azab, dan setiap manusia itu akan mengalami yang namanya hari kiamat. Dan kapan waktunya, setiap manusia itu tidak akan pernah tahu kapan terjadi. Bahkan seorang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun tidak akan pernah tahu kapan hari kiamat itu akan terjadi. Demikian penjelasan yang sangat singkat, kurang lebihnya mohon maaf.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.